perlawanan Demak terhadap Portugis di Selat Malaka untuk menyelamatkan kerajaan-kerajaan Melayu Sumatera. Pada awal abad ke-16, tepatnya pada tahun 1511, Portugis berhasil merebut Malaka dan ingin segera melebarkan kekuasaannya sampai ke Maluku. Dan otomatis menguasai jalur pelayaran dan perdagangan yang penting di dunia. Keberadaan Portugis tidak hanya menjadi penghalang bagi Kesultanan Demak, tetapi juga mematikan perdagangan kaum muslim di Indonesia. Di samping itu, kedatangan bangsa Portugis juga menyebarkan agama Katolik yang dianggap menghalangi perkembangan Islam di Nusantara. Mengetahui hal ini, Kesultanan Demak tidak mau tinggal diam dan melakukan penyerangan dengan mengirimkan armadanya ke Malaka untuk menggempur kedudukan Portugis. Perlawanan terhadap Portugis dilakukan oleh Demak lebih dari satu kali. Meski pada awalnya sempat menemui kegagalan, perjuangan Demak akhirnya membawakan hasil yang menggembirakan. Pada masa kekuasaan Raden Patah, perlawanan rakyat Demak terhadap Portugis dipimpin oleh Patiunus. Pada tahun 1513, serangan tersebut dilaksanakan dengan mengerahkan 100 kapal dan 5.000 prajurit dari Jawa, ditambah dengan pasukan tentara dari Palembang, sehingga total jumlah pasukannya mencapai 12.000. Namun, kekuatan yang luar biasa itu dapat dikalahkan oleh Portugis, sehingga Patiunus harus kembali ke Jawa dengan membawa kekalahan. Setelah Raden Patah meninggal pada tahun 1518, tahta Kesultanan Demak jatuh ke tangan Patiunus, yang kemudian kembali mempersiapkan armadanya untuk menyerang posisi Portugis di Malaka. Pada tahun 1521, ia melancarkan serangannya ke Malaka. Namun, pasukan Portugis sudah memperkuat pertahanannya dengan lebih baik. Serangan ini juga menunjukkan betapa kuatnya pertahanan Portugis di Malaka, terutama karena teknologi dan persenjataan mereka yang lebih maju. Akibatnya, Kesultanan Demak kembali mengalami kekalahan. Bahkan, Patiunus gugur dalam pertempuran tersebut. Setelah kematiannya, Patiunus dikenal oleh masyarakat dengan gelar Pangeran Sabrang Lor, yang berarti pangeran yang gugur di seberang utara. Setelah berhasil mempertahankan diri dari serangan Demak, Portugis menerima undangan dari penguasa Pajajaran yang ingin menjalin kerjasama. Kerajaan Pajajaran memilih untuk bersekutu dengan Portugis karena merasa terancam oleh kekuatan Islam di pesisir Jawa, seperti Banten, Cirebon, dan Demak. Dalam perjanjian antara kedua pihak, Portugis diberi izin untuk mendirikan loji di Sunda Kelapa. Kesultanan Demak menganggap kerjasama ini sebagai ancaman dan segera melancarkan serangan yang dipimpin oleh Fathahillah pada tahun 1527. Pasukan gabungan Demak, Cirebon, dan Banten dikerahkan untuk menghentikan pengaruh Portugis di Sunda Kelapa. Akhirnya, pada 22 Juni 1527, Fathahillah berhasil merebus Sunda Kelapa dan mengubah nama menjadi Jayakarta. Peristiwa ini menandai berakhirnya perlawanan Demak terhadap Portugis.
Kesimpulannya, serangan Demak terhadap Portugis di Malaka pada tahun 1513 menggambarkan adanya ketegangan antara kekuatan lokal di Nusantara dan kekuatan kolonial asing yang baru datang. Meskipun serangan ini tidak berhasil, hal tersebut menunjukkan tekad Kesultanan Demak dalam melindungi kepentingannya serta mempertahankan dominasi Islam di wilayah tersebut. Kegagalan ini juga memperlihatkan tantangan yang dihadapi oleh kerajaan-kerajaan lokal dalam melawan kekuatan kolonial Eropa yang didukung oleh persenjataan modern dan taktik militer yang lebih canggih.